Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan kawan-kawan yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Sahira Zulfa Kamelia dari SD Negeri Kalijerak akan membawakan sebuah cerita berjudul Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah janda tua bernama Borondo. Ia menghabiskan waktunya sendirian karena Borondo tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, ia ingin sekali memiliki seorang anak, agar ada yang bisa membantunya bekerja. Setiap malam, ia berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, karuniakanlah aku seorang anak agar ada yang membantuku. Pada suatu sore, pergilah Borondo ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Borondo bertemu dengan raksasa yang besar sekali. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkanlah aku lewat," jawab Borondo. "Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak untuk aku santap." Lalu Borondo menjawab, "Tetapi aku tidak memiliki seorang anak." Setelah Borondo mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang anak dan ingin sekali memiliki seorang anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Setelah 2 minggu, mentimun ini mengeluarkan seorang bayi. Tetapi ingat, setelah usianya 6 tahun, serahkan anak itu padaku." Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat. Dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Borondo kemudian mengambilnya, dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas semakin tumbuh besar, dan Borondo sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi, dan semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Borondo sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Kemudian Borondo berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, semakin enak untuk disantap." Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Borondo. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu, tiap hari Borondo mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Borondo sangat cemas. Dan akhirnya, pada suatu malam, Borondo bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya, Borondo menyuruh Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya
4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Lemparkan satu persatu bungkusan ini jika kamu dikejar oleh raksasa itu. Perintah petapa. Kemudian Timun Mas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya, teriak si raksasa. Kemudian Borondo menjawab, janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Borondo dan akhirnya marah besar. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Borondo menangis terus, maka Timun Mas keluar dari tempat sembunyinya. Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa, teriak Timun Mas. Raksasa pun mengejarnya dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang timun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika itu pun hutan menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui raksasa. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Mas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Mas dan Borondo hidup bahagia dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.